Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Ya. Perkenalkan, nama saya Roni Anjasmara. Saya dari Perguruan Tinggi IAIN Pontianak. Tujuan saya mengajak adik-adik ke sini adalah untuk berbagi ilmu kepada adik-adik sekalian, yang mana saya akan menjelaskan tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, atau hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang awal masuknya Nabi Muhammad. Yang sini kita tulis dulu ya. Awal masuk Nabi di Madinah. Oke, di sini awal masuk Nabi di Madinah itu memiliki latar belakang yang dimana Nabi Muhammad telah merasa sempit di kota Mekah karena kaum kafir di sana itu memojokkan kaum Islam. Dan yang kedua itu adalah berasal dari responnya orang-orang Yasid yang datang ke Mekah pada bulan haji. Di situ respon dari masyarakat Madinah ini sangat baik terhadap Islam. Makanya Nabi memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke tahap atau langkah-langkah strategi dakwahnya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Yang pertama itu strategi dakwahnya ya. Oke, di sini dengan terbentuknya negara di Madinah, Islam bertambah kuat sehingga perkembangan yang pesat itu membuat orang Madinah risau. Jadi begitu juga dengan musuh-musuh Nabi itu. Bahkan banyak yang dilakukan pada masa Nabi itu. Ada orang yang suka, namun ada juga yang tidak itu. Disitulah Nabi menggunakan metode seperti membangun masjid, kemudian membangun sebuah kajian yang mana untuk menarik orang masuk ke agama Islam itu. Kemudian pada tahap dakwah Rasulullah ini, Rasulullah tidak melakukan dakwah secara rahasia lagi, tidak tersembunyi, tapi langsung karena responnya orang-orang Madinah itu sangat bagus gitu. Dan kemudian secara terang-terangan. Nah, di mana sini Nabi Muhammad dakwahnya itu kita lanjutkan. Nah, di sini Nabi Muhammad itu memiliki strategi dakwah. Yang di mana strategi dakwah itu pada awal masuknya Nabi ke Madinah, perkembangan umat Islam itu sangat pesat sehingga masyarakat Mekah itu sangat risau. Akhirnya di sana tidak suka gitu, mengakibatkan permusuhan terjadi. Dan situ Nabi juga memiliki strategi untuk melakukan perdamaian, perjanjian kepada kabilah-kabilahnya gitu. Dan selanjutnya itu metode dakwah. Nah, metode dakwah di sini Nabi menggunakan metode yang sebagaimana seperti membangun masjid, kemudian mengadakan pengajian atau mengadakan dakwah secara terang-terangan ya gitu. Di sini ini skema dari dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama itu adalah membangun masjid, kedua itu membina Umayyah Islamiyah gitu. Yang kemudian yang ketiga itu adalah mengatur urusan masyarakat. Di sini mengatur urusan masyarakat dengan syariat Islam. Jadi mengatur urusan masyarakat di sini dengan peraturan-peraturan yang diajarkan di agama Islam kayak gitu. Kemudian yang keempat, melakukan perjanjian dengan warga non-muslim. Nah, di sini Nabi tidak mendiskriminasi, tapi Nabi melakukan toleransi. Jadi Nabi menggunakan perjanjian dengan masyarakat non-muslim agar tidak terjadinya pertengkaran seperti itu. Kemudian menyusun strategi politik dan militer. Nah, di sini Nabi selain berdakwah untuk memperbesar umat Islam, Nabi juga menyiapkan militernya gitu, dengan latihan dan segala macam. Kemudian dengan politiknya, dengan Nabi mengangkat diri menjadi khalifah seperti itu. Dan selanjutnya adalah tahapan dakwah Rasulullah. Tahapan dakwah di sini adalah yang pertama secara rahasia. Yang secara rahasia di sini, ya kita ketahui Nabi tidak langsung membeberkan agama Islam sehingga menyebabkan adanya konflik dan segala macam itu. Dan kemudian yang kedua itu adalah secara terang-terangan. Nah, di sini secara terang-terangan umat Islam di Madinah sudah dikenal itu. Akhirnya Nabi mampu untuk mengungkapkan Islam
secara terang-terangan, secara terkemuka di masyarakat seperti itu. Dan kemudian kita lanjutkan adalah prinsip dakwah Rasulullah. Nah, prinsip dakwah Rasulullah sini turunkan dari fase. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan atau kemajuan yang telah terjadi di masa dakwahnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Gitu. Yang pertama itu Nabi mampu membangun masjid. Jadi pada masa dakwah Nabi mampu membangun masjid untuk tempat ibadahnya kaum Islam. Yang kemudian yang kedua adalah menjalin persaudaraan baru pada kaum Muslim. Jadi sini Nabi menjalin persaudaraan untuk menselaraskan kaum Islam di sana. Gitu. Yang kemudian yang ketiga adalah perjanjian dengan masyarakat Yahudi. Di sini adalah menjalin perjanjian dengan masyarakat Yahudi untuk agar tidak terjadinya konflik seperti itu. Yang kemudian kita akan membahas tentang kendala yang dihadapi oleh Nabi Muhammad pada masa dakwahnya. Yang pertama, yang di situ adalah melawan orang kafir. Jadi kendalanya itu Nabi Muhammad melawan orang kafir yang di Mekah dengan cara peperangan. Disitulah banyak menjatuhkan korban dan segala macam karena Nabi di situ membela Islam untuk mengembangkan Islam secara pesat. Nah, kemudian kita akan bahas selanjutnya hikmah di balik dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah dengan persaudaraan yang dilakukan itu menjadikan muhajirin dan kaum Ansar dapat memberikan rasa aman. Jadi hikmahnya adalah memberikan rasa aman kepada kaum. Kemudian kedua adalah menumbuh kembangkan rasa tolong menolong. Kemudian memahami bahwa umat Islam harus berpegang erat pada aturan yang diberikan dari Allah. Kemudian kita mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat itu. Jadi kita dapat menentukan keselamatan kita di dunia ataupun akhirat. Kemudian terciptanya hubungan yang kondusif tanpa peperangan lagi seperti itu. Di sini apakah adik-adik mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan dan ilmu yang dapat saya bagikan kepada adik-adik sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.